oleh PSIM Yogyakarta, di mana final berhasil datang coming from behind. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. Mengejutkan, Persebaya Surabaya kalah dramatis lewat gol menit akhir PSIM Yogyakarta. Hasil sangat mengejutkan diraih Persebaya Surabaya di pekan perdana Super League 2025-2026. Ya, hal itu lantaran PSIM Yogyakarta berhasil menang dramatis atas Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0. Sebenarnya, Persebaya menguasai pertandingan sejak awal dan terus mencoba menekan. Namun PSIM tampil disiplin dan menunjukkan organisasi pertahanan yang apik. Pemain-pemain Persebaya tidak dibiarkan leluasa menerobos pertahanan PSIM. Alhasil, babak pertama berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Masuk ke babak kedua, Persebaya terus berupaya meningkatkan tekanan. Namun PSIM menunjukkan kekuatan fokus dan stamina mereka untuk mengimbangi tekanan Persebaya. Tiap Persebaya menyerang, pemain-pemain PSIM dengan rajin turun ke belakang. Alhasil, Persebaya masih belum mampu memecah kebuntuan. Pada menit ke-76, Persebaya menurunkan Galih Freitas. Jelas masuknya Galih Freitas membuat Persebaya semakin tancap gas untuk menyerang. Namun sayang penyelesaian akhir masih menjadi masalah serius bagi Persebaya Surabaya. PSIM juga tidak hanya sekadar bertahan, mereka berupaya membidik serangan balik lewat Dery Corve yang aktif bergerak di sisi lapangan. Di menit-menit akhir, De Valente melepaskan tembakan jarak jauh, Hernando Ari mampu terbang menyelamatkan bola. De Valente kemudian mendapatkan kesempatan tendangan bebas di masa injury time. Namun lagi dan lagi, Hernando Ari kembali melakukan penyelamatan luar biasa. Namun masih dalam serangan bergelombang tersebut, PSIM bisa membobol gawang Persebaya. Dede Safari yang menguasai bola mengirim umpan ke tiang jauh. Ezekiel Vidal ada di posisi yang tepat dan menaklukkan Hernando Ari lewat sundulan kepala, dan skor akhir pun berakhir 1-0 untuk kemenangan PSIM Yogyakarta. Jelas hasil ini sungguh sangat di luar dugaan, sebab Persebaya yang merupakan raksasa Super League mampu dikalahkan tim yang baru saja kemarin sore masuk ke Liga 1. Ditinggal sang predator David Da Silva, Bojan Hoda soroti lini serang Maung Bandung jelang jumpa Semen Padang. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda, masih fokus untuk mematangkan lini depan usai ditinggal David Da Silva jelang melawan Semen Padang. Sebagaimana yang diketahui, Persib telah menjalani serangkaian persiapan jelang perhelatan BRI Super League 2025-2026 dan AFC Champions League 2. Tidak main-main, tim berjuluk Maung Bandung itu sampai harus melakukan pemusatan latihan di Thailand agar timnya bisa menjadi lebih solid. Terakhir, mereka menjalani laga uji coba melawan salah satu tim terbesar di Australia yaitu Western Sydney Wanderers. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, anak asuh Bojan Hoda mampu menang tipis 1-0 lewat gol semata wayang William Marcilio. Kemenangan ini tentu menjadi modal yang sangat penting bagi Persib untuk melawan Semen Padang di laga perdana mereka di BRI Super League. Namun, ada beberapa poin yang harus ditingkatkan Bojan Hoda, salah satunya lini serang. Dari uji coba serta di Piala Presiden 2025, hanya William dan Beckham Putra yang berhasil mencetak gol, sehingga ia meminta agar Persib bisa lebih tajam di lini depan. Selain itu, Persib juga harus memperkokoh lini belakangnya. Tentunya, hal ini tidak bisa instan mengingat skuad saat ini tergolong baru karena beberapa pilar pentingnya di musim lalu seperti David Da Silva, Ciro Alves, hingga Nick Wipers pergi. Kami masih harus memperbaiki tim ini, sekarang kami fokus di penyerangan, kami juga sedikit melatih di pertahanan, jadi mereka harus lebih saling mengerti. Untuk posisi gelandang juga ada 2 gelandang baru dari 3 yang dimainkan, jadi mereka juga perlu untuk saling memahami satu sama lain. Tapi saya yakin dengan seiring berjalannya pertandingan itu akan menjadi lebih baik. Ada juga beberapa pemain yang cedera dari pertandingan sebelumnya, mereka masih menjalani pemulihan dan saya harap mereka segera siap untuk bermain, ungkap Bojan Hoda. Liga Indonesia di nomor 2 kan? Erick Thohir tegaskan fokus utama PSSI kepada tim nasional. Sebagian fans kecewa. Baru-baru ini, Ketua Umum PSSI melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan bagi sebagian pencinta sepak bola tanah air. Ya, hal ini lantaran, Erick Thohir menyampaikan bahwa arah kebijakan utama federasi saat ini difokuskan pada peningkatan prestasi timnas Indonesia. Menurutnya, Liga Indonesia bukan prioritas utama dalam agenda kerja PSSI. Erick Thohir menjelaskan bahwa langkah-langkah PSSI diarahkan pada pembenahan timnas Indonesia yang lebih kompetitif. Ia menekankan pentingnya memperkuat fondasi dari level usia muda hingga senior. Sebagaimana yang diketahui, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir telah melakukan berbagai upaya strategis termasuk naturalisasi pemain keturunan.
Dampaknya, timnas Indonesia kini lebih kompetitif dan berpeluang tampil di Piala Dunia 2026. Selain timnas Indonesia senior, PSSI juga mengarahkan perhatian pada peningkatan performa tim nasional kelompok umur. Erik menilai bahwa konsistensi adalah kunci dari progres jangka panjang. Walaupun banyak pihak mengkritik minimnya perkembangan Liga Indonesia, Erick Thohir menegaskan bahwa pengelolaan Liga bukan lagi ranah utama PSSI. Fokus federasi tetap pada penguatan timnas Indonesia di kancah internasional. Beberapa penggemar sepak bola nasional mengeluhkan stagnasi Liga Indonesia selama kepemimpinan Erick Thohir di PSSI. Mereka juga menyoroti absennya ajang seperti Liga Putri dan Piala Indonesia. Kritik tersebut muncul seiring meningkatnya ekspektasi publik terhadap peningkatan mutu Liga Indonesia. Namun PSSI menjawabnya dengan komitmen pada struktur nasional, bukan kompetisi lokal. Erick Thohir menyatakan bahwa arah kebijakan PSSI sudah sangat jelas, yaitu mendukung penuh timnas Indonesia. Ia tak ambil pusing dengan komentar miring soal peran PSSI terhadap Liga Indonesia. PSSI fokusnya tim nasional, jadi kalau orang mau bicara, oh PSSI tidak mau bertanggung jawab dengan Liga, ya biarin aja, kan pola pikir kita boleh berbeda. Karena yang saya lihat di seluruh dunia, PSSI ya tim nasional. Mau di Jerman, mau di Inggris, ya, fokusnya tim nasional, ungkap Erick Thohir. Meskipun menuai kritik, strategi Erick Thohir tetap pada jalur pembangunan jangka panjang timnas Indonesia. Ia ingin membawa prestasi internasional sebagai tolok ukur sukses. PSSI menilai bahwa keberhasilan timnas Indonesia akan membawa dampak positif secara menyeluruh, termasuk terhadap pamor Liga Indonesia. Itulah sebabnya fokus federasi tetap terpusat pada program tim nasional. Publik diharapkan mulai memahami bahwa PSSI dan Liga Indonesia kini berjalan dengan peran yang berbeda. Erick Thohir mendorong sinergi antara federasi dan operator liga agar ekosistem tetap sehat. Meski belum semua harapan tercapai, Erick Thohir menilai bahwa progres yang dialami timnas Indonesia sudah sesuai rencana. Ia sangat optimistis prestasi akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Usai bawa timnas Indonesia meroket, Shin Tae-yong optimis bahwa Ulsan Hyundai berjaya di Liga Korea Selatan. Secara mengejutkan, mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, resmi berkarir kembali di Korea Selatan dengan menerima pinangan Ulsan Hyundai. Sang pelatih pun langsung pasang target tinggi untuk mengembalikan dominasi Ulsan di Liga Korea Selatan. Ya, setelah 7 bulan menganggur usai dipecat timnas Indonesia, STY memulai kembali karir kepelatihannya di negara kelahirannya. Ini sekaligus menandakan kali pertama STY kembali ke Korea Selatan setelah 13 tahun. Tugas STY dipastikan tak mudah karena ia mengambil alih tugas dari tangan Kim Pan-gon dalam kondisi Ulsan yang sedang terpuruk. Juara bertahan Liga Korea itu sedang kesulitan menemukan ritme permainan terbaiknya dan duduk di peringkat 7 klasemen sementara. Dengan selisih 23 angka dari Jeonbuk FC di puncak klasemen, STY dipastikan akan kesulitan untuk mengejar ketertinggalan timnya dan mempertahankan status sebagai juara bertahan. Meski demikian, pelatih berusia 54 tahun itu optimis bisa mengembalikan kejayaan Ulsan. Ulsan Hyundai sudah jadi tim besar di Liga Korea Selatan untuk waktu yang lama. Saya akan berusaha membangun kembali dinasti di sini dengan segala kemampuan saya, ungkap Shin Tae-yong. The Tigers sudah 3 tahun terakhir menjuarai kompetisi tertinggi di Korea Selatan. Namun setelah menunjuk Kim Pan-gon, prestasi Ulsan terus menurun dan pada akhirnya Kim Pan-gon dipecat dan menunjuk Shin Tae-yong, yang diharapkan dapat membangkitkan Ulsan Hyundai di Liga Korea Selatan. I